Anies bukannya disanjung untuk kepemimpinannya, malah menjadi bahan omongan soal kebijakannya. Jadi intinya itu pergusuran tidak mungkin dihindari ya. Sebetulnya lebih tepatnya itu bukan pergusuran, tergantung kamu dari sisi mana lihatnya. Kalau bagi Pemda, kenapa kita telat lakukan itu? Karena kita tunggu rumah susunnya jadi. Mungkin kita lupa. Dulu waktu di Waduk Pluit, kita pindahkan ke Marunda itu, orang hanya bawa badan, seluruh perabot kita isi. Jadi intinya bagi sisi kami, bukan pergusuran, pindahkan ke tempat yang lebih aman, lebih nyaman dan untuk keluarganya. Anak-anak semua dapat KJP, naik bus gratis. Lalu semua penghuni di rumah susun naik bus gratis. Waktu itu kan kita belum nyambung sampai ke seluruh bus ya. Tapi kan rencana kan nyambung seluruh bus satu harga. Orang hanya bayar satu harga per bulan untuk yang tinggal di rumah susun. Haji UMP malah nggak bayar. Jadi sebetulnya itu cuma bahasa politik penggusuran. Orang tinggal di daerah sungai yang berbahaya kok. Makanya saya bilang tugas pejabat itu adalah mengadministrasi keadilan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Jadi bukan berarti bela miskin atau bela kaya, ada hukum yang miskin, hukum yang bukan. Kita berbicara administrasi. Itu kandidat-kandidat yang ada kan mempunyai kesempatan yang sama, memiliki kemampuan, potensi yang baik, bahkan lebih baik gitu. Dan ada kalimat hari esok penuh misteri. Jadi kembalikan ke alam semesta, saya yakin alam semesta itu akan memberikan yang terbaik. Ya sampai hari ini masih biasa-biasa aja, bahkan minggu depan penuh dengan kunjungan kerja, masih menjalankan tugas surprise. Pak Presiden dengan saya hampir tiap hari ketemu, bahkan minggu lalu kunker saya dampingin, biasa-biasa aja. Ada obrolan soal itu? Nggak ada, ngobrolin ya tugas kepala staf Presiden. Pesan-pesan juga dari beliau gitu? Nggak ada. Bahkan ngobrol hal itu juga enggak. Itu saya tidak ada komunikasi dengan teman-teman DPRD. Ya memang kenal, tetapi tidak ada komunikasi. Artinya walaupun nama itu kan sekarang di Kemendagri itu tidak ada harus Bapak datang ke Kemendagri, apakah ada agenda? Oh enggak. Jadi kan usulan dari DPRD 3, nanti usulan dari Kemendagri 3, 6 yaitu semuanya kewenangan dari Pak Mendagri, kewenangan dari Pak Presiden. Nggak pernah beliau ngomong hal itu ke saya sih. Ya, hari esok penuh dengan misteri. Ketua Badan Pemenangan Pemilu, atau Bapiro Partai Nasdem, Prananda Suryapalo, menilai Anies Baswedan sebagai sosok humanisnya, akhirnya melanjutkan pembangunan Indonesia. Hal tersebut dijawab secara tidak langsung oleh PJ DKI Jakarta, Heru Budi, lewat evaluasi terhadap proses pencabutan penggusuran Ahok. Ketua Badan Pemenangan Pemilu, atau Bapiro Partai Nasdem, Prananda Suryapalo, mengatakan pemimpin yang baik bukan hanya memiliki visi misi, tapi juga harus memiliki karakter yang humanis. Dia menilai, Anies Baswedan sebagai sosok pemanis yang akan melanjutkan pembangunan Indonesia. Hal itu disampaikan, peran Anda saat acara silaturahmi Anies Baswedan, bersama masyarakat di Istana Maimun Sumatera Utara, Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Menurutnya, sosok pemimpin yang cocok dengan kriteria tersebut, adalah Anies Baswedan. Prananda mengatakan, pembangunan di Indonesia khususnya Sumut, harus dilakukan oleh sosok yang berkompeten. Yang menariknya lagi, Prananda menyampaikan bahwa pembangunan di Indonesia, akan dapat dilanjutkan oleh Anies. Dia menyebut tidak perlu meragukan kinerja Anies, karena itu dapat dilihat dari ragam jejaknya, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lebih lanjut, selain pemimpin yang humanis, juga diperlukan pemimpin yang kolaboratif. Oleh sebab itu, dia menyebut Partai Nasdem tanpa ragu mengusung Anies sebagai calon presiden 2024, itu kan menurut Nasdem.
Faktanya, melanjutkan pembangunan di Jakarta saja, Anies tidak mampu. Sekarang malah PD mau melanjutkan pembangunan di seluruh Indonesia. Mimpi, Nasdem jangan mimpi terlalu tinggi. Nanti bisa malu sendiri. Anies adalah pemimpin punya tipe harus beda dari pendahulunya. Meski cuma ganti nama, semua yang dia lakukan namanya beda, tapi isinya sama saja, bahkan ada yang benar-benar beda, tapi tak sanggup dia lakukan. Anies memegang teguh prinsip, asalkan beda dengan yang lain, bisa dilakukan atau tidak, itu urusan belakangan, yang penting pamer dulu keluarga, nanti kalau sudah ketahuan ngibul, baru kabur dan sembunyi, entah di mana. Banyak program pembangunan di era Ahok, tidak diturunkan oleh Anies, peninggalan gubernur, sebelumnya saja banyak yang ditelantarkan, atau berusaha dihapus. Kita tahu bahwa PJ Gubernur DKI Jakarta baru-baru ini, akan melakukan evaluasi terhadap proses pencabutan beregu penggusuran Ahok yang dilakukan Anies. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengevaluasi proses pencabutan peraturan gubernur, soal penggusuran yang pengajuannya dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Heru mengatakan, pihaknya akan mendetailkan kembali pembahasan terkait usulan pencabutan pergub tersebut, dengan Biro Hukum Pemprov DKI. Adapun pergub tersebut, yakni Peraturan Gubernur 207 Tahun 2016, tentang penerbitan pemakaian, atau penguasaan tanah tanpa izin, yang berhak yang terbit pada masa Gubernur DKI, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pengembalian pengajuan pencabutan pergub itu, dilakukan agar tidak ada kekosongan peraturan, apabila aturan lama sudah dicabut. Untuk itu Pemprov DKI, diminta membuat peraturan baru, menggantikan produk lama, yang membuat terkait ketentraman, dan ketertiban yang saat ini sedang dikaji. Wah, ini Pak tamparan telat dari sini saja sudah kelihatan loh, hasil kerjanya di DKI Jakarta selama menjabat sampai sudah lengser digantikan Heru Budi, yang diajukan oleh Jokowi, normalisasi sungai pembangunan rusun paus ke pengaduan warga, di Palet Kota dan lain-lain. Anies kelihatan terlalu gengsi untuk meneruskan. Demikian isi politik banyak rakyat yang terkena imbas dan getah, banyak rakyat yang dirugikan karena pemimpin yang kekanak-kanakan, dan berpola pikir sempit meski berpendidikan setinggi langit. Percayalah dengan berkaca pada cara Anies pemimpin, sepertinya pembangunan apapun yang belum selesai di era Jokowi, mungkin tidak dilanjutkan atau ditunda, sampai lebaran kuda, paling mentok, Anies cuma bisa bikin jembatan cantik buat selfie dan IG story, gengsi tinggi banget menembus langit, cuma pintar gonta-ganti nama, biar kelihatan berprestasi dan sudah bekerja. Untuk sekedar membangun Jakarta saja, Anies angkat tangan, bagaimana mau membangun satu Indonesia yang luasnya ribuan kali lebih besar dari Jakarta, mungkin saat ini mumpung dia sedang maunya, pres otomatis harus terlihat santun manis, dalam bertutur kata, menawarkan janji surga pula. Ini sama seperti yang dia lakukan saat menjadi cagup DKI, dia tawarkan perubahan ke arah yang lebih baik. Anies adalah antitesis dari Jokowi. Siapa yang mengatakan itu? Nasdem, bukan meski kadernya sudah dinonaktifkan, karena terlalu frontal ngomongnya. Logikanya masa seorang antitesis Jokowi, mau melanjutkan programnya Jokowi, namanya antitesis pastinya berlawanan, jadi kemungkinan besar, Anies akan memimpin, dan membangun dengan gayanya sendiri, seperti saat jadi gubernur DKI ya bisa jadi, tapi bagaimana menurut Anda?